Halo semuanya, sahabat Squad Orang Indonesia. Kita dikejutkan dengan informasi yang baru saja kita dengar di pemberitaan baik itu media online ya maupun media televisi di mana Bapak Muhammad Kaceh yang saat ini sedang ditahan oleh kepolisian itu mengalami penganiayaan dan penganiaya itu diduga adalah seorang irjen bernama Napoleon Bonaparte. Menariknya bagi saya adalah ada yang menilai, ada yang menganggap bahwa Napoleon Bonaparte ini adalah sebagai manusia pilihan Tuhan. Ini yang menarik bagi saya dan itulah mengapa berita ini saya juga mau membicarakannya. Nah, misalnya di dalam berita yang ditayangkan misalnya dari pojok satu ya. Pojok satu ini Bapak Ibu bisa membacanya, ini dari pojok1.id diberitakan bahwa aniaya Muhammad Kaceh, ketua GNPF Ulama, sebut Napoleon Bonaparte manusia pilihan Tuhan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat informasi di dalam berita ini. Bapak Ibu nanti bisa membacanya, nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi juga. Dikatakan di sini bahwa ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa GNPF Ulama, Yusuf Martak menilai Irjen Paul Napoleon Bonaparte adalah manusia pilihan Tuhan. Nah, ini menarik ya. Karena kita sudah tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte ini, atau setidaknya dia diduga sebagai orang yang menganiaya Bapak Muhammad Kaceh di dalam tahanan. Dan menurut Yusuf Marta ini adalah Napoleon ini adalah seorang pilihan Allah. Dan tentu saja ini bukanlah Tuhan orang Kristen ya. Saya yakinkan itu karena Tuhan orang Kristen justru mengatakan kasihilah musuhmu, ya, ampuni musuhmu, berdoalah untuk musuhmu, berdoalah kepada orang-orang yang menganiaya kamu. Tetapi kalau kita lihat di sini bahwa dikatakan Napoleon Bonaparte adalah manusia pilihan Tuhan. Ya, kalau bisa saya berpandangan itu artinya Tuhan sebetulnya yang berinisiatif untuk Tuhan yang dalam hal ini adalah Allah SWT yang berinisiatif untuk menganiaya MMKC dengan pandangan seperti ini. Itu artinya kan Allah SWT memilih Napoleon Bonaparte untuk menganiaya Bapak Muhammad Kaceh di dalam sel. Saya yakin banyak muslim mungkin tidak setuju dengan itu, tetapi dari pernyataan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama ini, maka bisa saya menilainya demikian. Artinya bahwa ini adalah sesuatu tindakan Napoleon Bonaparte itu adalah sesuatu sebetulnya yang diinisiasi oleh Allah SWT. Nah, ini kalau kita baca selanjutnya informasinya dibilang begini. Pasalnya, Napoleon Bonaparte menjadi manusia pilihan yang dikirimkan Tuhan. Nah, perhatikan di sini bahwa memang ini mereka bilang bahwa Napoleon Bonaparte ini adalah manusia pilihan yang dikirimkan oleh Tuhan. Artinya, Allah SWT lah yang berinisiatif untuk menganiaya Muhammad Kaceh. Untuk memberikan pelajaran kepada Muhammad Kaceh tersangka penistaan agama. Jadi, mungkin karena agama Allah ya, agama yang mereka anggap bahwa Muhammad Kaceh, Bapak Muhammad Kaceh dianggap menista agama Islam. Lalu di dalam agama Islam itu ada Tuhan yang bernama Allah SWT mengirimkan orang untuk memberi pelajaran kepada Bapak Muhammad Kaceh dengan cara menganiayanya melalui seseorang bernama Irjen Paul Napoleon Bonaparte, gitu ya. Ini adalah sesuatu yang tertulis di dalam artikel ini. Saya tidak mengarang-arang, saya hanya membacakan isinya. Nah, selanjutnya, padahal Napoleon sama sekali bukan dan tidak pernah bersinggungan dengan GNPF. Adapun dengan Front Pembela Islam yang dibubarkan pemerintah, ya, ataupun dengan Front Pembela Islam FPI yang dibubarkan pemerintah. Selanjutnya diberitakan ya, Napoleon Bonaparte malah tampil menjadi pembela agama Islam. Jadi apa yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte, penganiayaan dilakukan oleh Napoleon Bonaparte kepada Pak Muhammad Kaceh di dalam sel ataupun selama Bapak Muhammad Kaceh selama menjadi tahanan itu adalah sesuatu tindakan untuk membela agama Islam, ya. Nah, terus dikatakan dia bukan petinggi ormas yang berjuang bersama umat Islam, katanya kepada RMOL ya, jaringan pojok satu. Karena itu Yusuf meyakini Napoleon adalah manusia yang memang sudah dikehendaki Allah untuk dipilih. Berarti Napoleon Bonaparte adalah manusia pilihan Allah yang Maha Esa yang sudah dipersiapkan dan menanti di tahanan atas kehendak Allah SWT, Allah yang Maha Esa ya. Jadi seperti yang saya sampaikan dari awal bahwa memang menurut Ketua GNPF ini artinya bahwa yang menginisiasi penganiayaan kepada Bapak Muhammad Kaceh itu adalah Allah SWT. Jadi Allah SWT mengirimkan Napoleon Bonaparte untuk menganiaya Bapak Muhammad Kaceh.
Nah, ini bukan hanya satu halaman ya, ini ada halaman keduanya. Mari kita lihat apa yang mereka tuliskan di dalam halaman kedua. Nah, karena itu Yusuf menganggap Napoleon adalah manusia yang paling beruntung karena sudah dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah di sini ya, karena Tuhan mereka ini adalah Tuhan yang mereka yakini adalah Allah SWT ya. Nah, dan dikatakan subhanallah, beruntung sekali Napoleon Bonaparte menjadi orang pilihan Tuhan, pungkas Yusuf ya. Nah, jadi ini dikatakan bahwa Irjen Napoleon salah satu seorang pelaku ya. Dan ini dituliskan di sini, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andirian Djajadi sebelumnya membenarkan bahwa terlapor dalam laporan polisi yang dibuat Muhammad Kacey adalah Irjen Napoleon Bonaparte. Jadi betul ya, ada memang Napoleon Bonaparte ini dilaporkan oleh Bapak Muhammad Kacey telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya. Jadi dikatakan oleh Andi ini bahwa itu bernama Napoleon Bonaparte. Ya. Nah, jadi ini menarik bagi saya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau hal ini sebetulnya ya, kalau kita lihat ya, saya hanya teringat dengan beberapa informasi kalau bisa misalnya kita baca di dalam sirat ya, Bapak Ibu. Mungkin juga Bapak Ibu sudah familiar dengan sirat ini, namanya adalah sirat Rasulullah ya, The Life of Muhammad ya. Ini translation of Ishaq sirat Rasulullah. Dan ini adalah sirat menurut Ibnu Ishaq ya, Bapak Ibu. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa misalnya kalau kita lihat di dalam halaman 723, ini akan saya bawakan Bapak Ibu untuk melihat apa yang ada di dalam halaman 723 ini. Ya, Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu tidak terkejut tetapi melihat ini dengan kepala dingin, Bapak Ibu ya. Mengapa? Ini menarik ya. Kalau kita baca ini di dalam halaman, ini halamannya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa melihatnya. Ini halaman 675, ini di pojok kanan, halaman 675. Dan apa yang dikatakan di sini ya? Ini ada judulnya, Umair bin Adi Journey to Kill Asma di Marwan. Jadi Asma ini adalah putrinya Marwan. Jadi di dalam kisah ini saya akan bacakan ya. She was of bin Umayyah bin Zaid. When Abu Afaq had been killed, she displayed this affection. Abdullah bin al-Harith bin al-Fudail from his father said that she was married to a man of bin Bani Khatmah called Yazid bin Zaid, blaming Islam and its follower, she said ya. Jadi ini Asma ini adalah seorang putri Marwan yang menunjukkan, pertamanya itu dia menunjukkan ketidaksenangannya karena ada orang yang dibunuh sebelumnya yang namanya itu Abu Afaq ya, dibunuh sebelumnya, dan dia menunjukkan ketidaksukaannya atas kejadian itu. Nah, oleh karena ketidaksukaannya itu Asma ini kemudian menyalahkan agama Islam dan pengikutnya, dan kemudian dia bersair ya, dia berpuisilah untuk mengekspresikan ketidaksukaannya karena Abu Afaq ini pun telah dibunuh sebelumnya. Nah, apa yang terjadi ya setelah dia bersair begitu, dan apa yang dilakukannya? Ternyata itu didengar oleh Muhammad. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Muhammad? Maka kita baca di halaman ini ya, halaman selanjutnya. When the apostle heard what he had said, he said. Jadi ketika Muhammad mendengar apa yang dia sampaikan, dan Muhammad mengatakan, who will read me of Marwan daughter? Jadi dia bilang begini, siapa yang mau menyingkirkan menyingkirkan putrinya Marwan dari saya? Kemudian Umar bin Adi al-Khatmi ya, ini seorang Umar namanya Umair, who was with him, heard him, and that very night he went to her house and killed her. Jadi Umar yang sedang bersama-sama dengan dia mendengar Muhammad, kemudian pada